Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Cahyani. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang telaah kurikulum dan pengembangan bahan ajar MI. Pemateri pertama yang mana akan disampaikan oleh saya sendiri, dan pemateri kedua disampaikan oleh Saudari Rizky Amalia, dan pemateri ketiga disampaikan oleh Saudari Yeni Absari. Pengertian kurikulum. Kurikulum banyak didefinisikan dengan bahan ajaran yang selalu berubah dari periode ke periode. Bahkan, ada pula yang menafsirkan perubahan kurikulum sebagai perubahan sistematika materi pada buku ajar saja, sedangkan pola mengajar tetap tak berubah. Secara etimologi, kurikulum merupakan istilah bagi tempat berpacu berlari dalam sebuah perlombaan yang telah dibentuk semacam rute, pacuan yang harus dilalui para kompetitor perlombaan. Landasan kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan kognisi sosial emosional dan bahasa anak. Selain itu, kemampuan berbahasa merupakan penunjang bagi keberhasilan dalam mempelajari sebuah bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenai dirinya, budayanya, dan budaya orang lain. Pada umumnya, dalam mengembangkan kurikulum, kita dapat berpegang pada asas filosofis, asas psikologis, asas sosiologis, dan asas organisatoris. Telaah kurikulum bahasa Indonesia. Telaah komponen dalam kurikulum mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD sejarah dengan perkembangan zaman, dan dalam rangka mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Maka, Departemen Pendidikan Nasional merespon dengan menyempurnakan kurikulum secara berkelanjutan yang diberi nama KTSP, yaitu Tingkatan Satuan Pendidikan. Selain materi pembelajaran telah disederhanakan dalam kurikulum KTSP, standar isi hanya disediakan dalam standar minimal sementara. Pengembangan diserahkan pada sekolah yang bersangkutan disesuaikan dengan karakteristik sekolah tersebut. Untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dengan hasil yang baik, penilaian dilakukan berdasarkan pencapaian setiap indikator, mulai dari saat kegiatan belajar berlangsung sampai dengan akhir pembelajaran, dan penilaian lebih ditekankan pada penilaian yang bersifat efektif atau individual. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuannya berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. Memahami bahasa Indonesia dengan menggunakannya dan tepat, kreatif untuk berbagai tujuan. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman kami. Pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia. Menurut tim sosialisasi KTSP, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruksi dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Pengembangan kurikulum terhadap bahan ajar bahasa Indonesia ada beberapa alasan, yaitu beberapa alasan tersebut didasarkan antara lain ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum, karakteristik sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah belajar. Selain itu, pengembangan bahan ajar harus memperhatikan tuntutan kurikulum. Artinya, bahan ajar yang akan kita kembangkan harus sesuai dengan kurikulum. Dalam kurikulum KTSP dan SKL telah ditetapkan oleh pemerintah. Prosedur pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia. Depdiknas 2007 merinci prosedur pengembangan bahan ajar, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kriteria pokok pemilihan bahan ajar dengan mengidentifikasi
SK, dan KD. Hal ini dikarenakan setiap aspek dalam SK dan KD jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Materi pembelajaran dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Aspek afektif, pemberian respon, penerimaan, internalisasi, dan penilaian, serta aspek psikomotorik, gerakan awal, semi rumit, dan rutin. Yang ketiga, mengembangkan bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan SK-KD yang telah teridentifikasi tadi. Yang keempat, mengembangkan sumber bahan ajar. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu menentukan cakupan bahan ajar bahasa Indonesia. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus diperhatikan apakah jenis materinya berupa aspek kognitif, aspek afektif, ataukah aspek psikomotorik. Selain itu, perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari. Prinsip berikutnya adalah prinsip kecukupan. Kecukupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan dalam pengertian. Strategi penyampaian bahan ajar oleh guru. Strategi urutan penyampaian simultan, yaitu jika guru harus menyampaikan materi pembelajaran lebih daripada satu, maka menurut strategi urutan penyampaian simultan, materi secara keseluruhan disajikan secara serentak, baru kemudian diperdalam satu demi satu. Strategi urutan penyampaian suksesif, jika guru harus menyampaikan materi pembelajaran lebih daripada satu, maka menurut strategi urutan penyampaian suksesif, sebuah materi satu demi satu disajikan secara mendalam pula. Strategi penyampaian fakta, jika guru harus menyajikan materi pembelajaran termasuk jenis fakta, nama benda, nama tempat, peristiwa sejarah, nama orang, dan lain-lain. Strategi penyampaian konsep, materi pembelajaran jenis konsep adalah materi berupa definisi atau pengertian. Tujuan mempelajari konsep adalah agar siswa paham, dapat menunjukkan ciri-ciri, unsur, membedakan, membandingkan, menggeneralisasi, dan sebagainya. Strategi penyampaian materi pembelajaran prinsip, termasuk materi pembelajaran jenis prinsip adalah dalil, rumus, hukum, dan sebagainya. Strategi penyampaian prosedur, tujuan mempelajari prosedur adalah agar siswa dapat melakukan atau mempraktekkan prosedur tersebut, bukan sekedar paham atau hafal. Materi prasyarat, perbaikan, dan pengayaan. Beberapa kemungkinan pada diri siswa, yaitu siswa belum siap bekal pengetahuannya, siswa mengalami kesulitan, atau siswa dengan cepat menguasai materi pembelajaran. Kemungkinan pertama, siswa belum memiliki pengetahuan prasyarat. Pengetahuan prasyarat adalah bekal pengetahuan yang diperlukan untuk mempelajari suatu bahan ajar baru. Misalnya, untuk mempelajari perkalian, siswa harus mempelajari penjumlahan. Untuk mengetahui apakah siswa telah memiliki pengetahuan prasyarat, guru harus mengadakan tes prasyarat. Jika berdasar tes tersebut siswa belum memiliki pengetahuan prasyarat, maka siswa tersebut harus diberi materi atau bahan pembekalan. Bahan pembekalan dapat diambil dari materi atau modul di bawahnya. Dalam menghadapi kemungkinan kedua, yaitu siswa mengalami kesulitan atau hambatan dalam menguasai materi pembelajaran, guru harus menyediakan materi-materi perbaikan atau remedial. Materi pembelajaran remedial disusun lebih sederhana, lebih rinci, diberi banyak penjelasan dan contoh agar mudah ditangkap oleh siswa. Dalam menghadapi kemungkinan ketiga, yaitu siswa dapat dengan cepat dan mudah menguasai materi pembelajaran, guru harus menyediakan bahan pengayaan.
Materi pengayaan berbentuk pendalaman dan perluasan. Materi pengayaan baik untuk pendalaman maupun perluasan wawasan dapat diambil dari buku rujukan lain yang relevan. Selain pengayaan, perlu dipertimbangkan adanya akselerasi alami di mana siswa dimungkinkan untuk mengambil pelajaran berikutnya. Untuk keperluan ini, perlu disediakan bahan atau modul akselerasi. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.